yamla'ul arda Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah. Ya. Masih bisa makan tuh? Masih boleh makan? Masih bisa tidur beberapa jam setiap hari? Masih dapat hak hari-harian? Masih. Berarti ini belum. Ya, tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi. Sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global. Tapi saya gak suka istilah itu. Apa istilahnya? Pemerintahan global gitu. Saya gak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan kezaliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezaliman global kalau boleh disebut. Bukan kezaliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezaliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini enggak ada urusan begitu. Kezaliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezaliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezaliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zaman ini. Ya, maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong. Ya, gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah. Ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi. Ini kezaliman lokal, nasional, atau global? Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global. Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada di dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja. Jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah mulai
Capek? Sudah mulai lelah hayati? Saya yang lelah. Maka bersabarlah dalam bergerak. Bersabarlah dalam menghadapi akhir zaman. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah Halim. Allah Maha baik. Allah Maha santun. Allah Maha lembut. Lembutkanlah hati. Jangan keraskan hati. Jangan isi kalbu kita dengan kebencian. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Ia, kita akan bertambah tenang menghadapinya. Ini disebut al-harakah ala minhajil walaya. Wali-wali ini diberikan perangkat-perangkat batin dalam dirinya, yaitu ketajaman kalbu, kebantapan rohani, kekuatan-kekuatan jiwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, puan-puan, tuan-tua dimanapun berada, apa yang kedua yang menopang Islam, iman, ihsan, yaitu pergerakan yang mempunyai cita-cita mulia, yaitu menyongsong, menyambut al-khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang berdasarkan kenabian. Apa maknanya ini? Gerakan untuk menyongsong munculnya khilafah akhir zaman itu tidaklah kemudian dapat direncanakan, diinginkan serta-merta. Meskipun ada 7 miliar manusia mengangkat seorang pemimpin yang disebut Mahdi, jika Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terwujud sama sekali. Maka jangan terpancing dengan anggapan-anggapan, mimpi-mimpi, dengan pergerakan-pergerakan yang tergesa-gesa mengatakan pemimpin dia adalah Al-Mahdi, imam dia adalah Al-Mahdi. Nanti kita akan terbedaya, kita akan terkecoh. Kenapa? Karena hijrah di akhir zaman tidak berdasarkan ra'yu, pandangan-pandangan yang tergesa-gesa, apalagi cuma sekedar tebak-tebakan. Hari ini banyak sekali orang-orang yang bergerak di akhir zaman itu menebak-nebak. Apakah ini, apakah si fulan, apakah ini, apakah si fulan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat karena Allah, karena semua ujian, semua masalah ada pada akhir zaman ini, maka mulailah berhijrah secara mental. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan berakhir. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan kembali semula. Tidak, akan kembali semula, ada semula seperti kita dulu pra pandemi. Tidak. Coba katakan saja, raditu billahi rabba. Aku ridha dengan ketentuan Allah. Aku ridha dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Hasan Syadzili mengatakan, betapa anehnya ada orang yang mengatakan aku percaya kepada Allah tapi tidak meridai kehendak-kehendak Allah. Betapa anehnya, betapa gharibnya, betapa tidak selarasnya orang yang mengatakan kami percaya kepada Allah tapi dia tidak menerima ini zaman, ini masa adalah semua pancaroba ada di dalamnya. Jika nikmat sebagai umat akhir zaman ada pada kita, maka ujian sebagai umat akhir zaman pun ada pada kita. Teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, karena semua ujian ada pada masa ini, Allah pun mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapa yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bisa bertahan, yang tabah. Sabar itu ada dua. Ada sabar terhadap memandang ujian.
Orang-orang yang melihat ujian, cobaan, musibah, dia bisa sabar, tapi sabar ini ada batasnya. Tapi ada sabar yang kedua. Mari kita hijrah dari sabar terhadap musibah kepada sabar kepada Allah yang Maha Sabur. Jika seorang kekasih dicubit, jika seorang kekasih mungkin terkena atau disakiti oleh kekasihnya karena dia memandang sang kekasih, apa yang terjadi? Dia tidak kemudian merasa sakit. Kita ini bekerja sehari-hari untuk apa? Untuk kekasih kita. Jika kita ingat wajah kekasih, anak yang dikasih, pasangan yang dikasih, maka lelah pun menjadi hilang. Maka lelah pun menjadi tidak terasa. Maka teman-teman, sahabat-sahabat dengan Allah, coba yakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah mentaklif, memberi beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan wus'ah, kelapangannya, kemampuannya. Apabila Allah menakdirkan kita sebagai umat akhir zaman, berarti Allah sudah menyiapkan wus'ah, kemampuan yang luar biasa kepada kita. Jangankan kita di akhir zaman, orang-orang ahli neraka saja disiksa dengan siksaan yang seharusnya dia mati, tapi dia tidak pernah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tapi juga tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepalanya disembelih, dadanya ditusuk, jantungnya ditusuk, tapi masih hidup di neraka sana. Itu kepada mereka yang durhaka kepada Allah. Maka saya yakin, hakul yakin, umat akhir zaman sanggup menanggung semua mara bahaya ujian yang ada ke depan. Terakhir saya ingin menyebutkan satu hadis. Yang hadis ini jika disyarah lumayan panjang. Untuk menghadapi masa akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan bahwa akan terjadi ketidakadilan secara global. Zulman atau jauran secara global, bukan hanya di negeri kita, di kerajaan, di pemerintahan kita, tapi di semua wilayah di negara, di semua wilayah, semua sudut negeri. Tapi ingat, di saat-saat itu memuncak, maka Allah akan mengirim kekasihnya. Allah akan memunculkan juru selamatnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan meningkatkan. Allah akan membangkitkan seseorang min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunanku. Ismuhu yuwati usmi. Namanya menyerupai, berkesesuaian dengan namaku. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Kapan itu terjadi? Jika bumi muliat al-ardu jauran wa zulma. Jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Jika bumi dipenuhi secara global, secara utuh dengan kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Maka sahabat-sahabat karena Allah, di saat itulah, di saat semua umat manusia menjerit, tidak hanya negeri kita, tidak hanya Nusantara, tapi semuanya, maka Allah akan munculkan yang mana dia sekarang sudah bersiap-siap muncul. Namanya berkesesuaian, yuwati, dengan namaku. Hadis Imam Abu Daud. Tapi banyak orang lupa
apa makna isim nama di dalam bahasa Arab. Dia mengira, banyak orang berpikir bahwa nama di situ berarti nama secara zahir, yaitu Muhammad. Dalam riwayat tambahan, wasmu abihi ismu abi. Begitu juga nama ayahnya berkesesuaian dengan nama ayahku. Banyak orang salah faham mengira namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Sahabat-sahabat menekan Allah, bukan sekedar itu. Mari kita yang pernah belajar kitab-kitab Arab, teks-teks Arabiyah, atau disebut juga kitab-kitab Arab gundul, kitab kuning. Al-Imam Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri ini salah satu syekh yang besar di Al-Azhar di masanya. Beliau mempunyai hasyiah yang banyak. Dalam beberapa hasyiah akidah, hasyiah kitab-kitab yang ditulis untuk mensyarah kitab akidahnya, kitab fikihnya, beliau mengatakan al-ismu, nama, al-ism itu bermakna dua. Ada dua makna yang terkandung dalam ism. Yang pertama, makna itu berarti al-wasm. Al-ism bermakna al-wasm. Apa arti wasm? Wasm artinya al-alamah, tanda-tanda. Jika diterjemahkan tanda-tanda, maka kita akan mengatakan ismuhu yuwati usmi. Tanda-tanda imam akhir zaman itu yang akan menyelamatkan kalian itu sama dengan tanda-tandaku. Bukan berarti namanya harus Muhammad. Karena nama Nabi sangat banyak sekali. Nama Nabi ada 313 yang kita tahu, yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat. Tanda-tanda pada Nabi, Nabi ketika kecil disembelih dadanya, dibersihkan oleh malaikat. Nabi mengalami 5 mi'raj, puncaknya diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nabi disembunyikan oleh Allah. Nabi kemudian dipoles oleh Allah. Nabi kemudian dihiasi, ditutup oleh Allah dengan sifat basyariah, sifat alamiah sebagai manusia, sehingga banyak orang tidak mengira beliau sebagai nabi. Hatta seorang Abu Lahab, Abu Jahal, paman beliau, tidak mengenali beliau. Lalu tanda-tanda itu akan terjadi, namun dalam formulasi rupa yang mungkin berbeda. Dulu di zaman padang pasir, sekarang di zaman penuh modern, penuh ada kemajuan. Meskipun nanti suatu saat akan kembali sedia kala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, lalu apa makna kedua dari al-ism, nama? Yuwati usmuhu ismi. Namanya, nama juru selamat di akhir zaman, itu sama dengan namaku. Apa kata Imam Al-Bajuri? Beliau berkata, al-ismu bimakna as-sumung. Tadi al-wasam, sekarang as-sumung. As-sumung artinya tinggi. Kita sering menyebut sahibus sumung, yang mempunyai keluhuran ketinggian. Ketinggian apakah? Darajah. Tingkatan. Ketinggian apa lagi? Al-ulum. Ilmu-ilmu yang dipunyainya. Karena yang diangkat itu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu di dalam dirinya. Ilmu itu mulia tergantung objeknya. Jika objek ilmu itu berkaitan terhadap sesuatu yang mulia, maka dia mulia. Jika ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak mulia, maka dia tidak dianggap siapa saja.
Ilmu yang paling mulia, kata Imam Al-Ghazali, asyraful ulum, al-ilmu billah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah pun ada 4 ilmunya. Ada al-ilmu bil af'al, ilmu mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bisa disaksikan secara kasat mata. Ada yang kedua, al-ilmu bil asma, ilmu mengenai nama-namanya. Allah mempunyai banyak nama. Beberapa ditulis dalam hadis, ada 120, ada 99 nama. Semakin tinggi pengenalan seseorang terhadap nama-nama tersebut, maka semakin tinggi darajahnya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Maka perhatikan orang-orang sekitar kita, ulama sekitar kita. Di antara ulama itu ada yang lebih mulia dari yang lain. Itu adalah rahasia yang ada di dalam jiwanya dirinya. Jika di dalam dirinya ada ma'rifatul asma, mengenal nama Allah lebih tinggi daripada yang lain, maka dia Allah angkat lebih tinggi daripada ulama yang lain. Ada yang ketiga, ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasalah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan disiplin terhadap amal-amal yang tidak wajib, tapi dia kemudian mewajibkan kepada dirinya, sehingga aku mencintainya, jatuh cinta kasih sayangku kepadanya. Apabila demikian, aku robah, aku ganti, aku ambil sifatnya, aku ganti dengan sifatku. Aku ambil samaknya, aku ganti dengan samakku. Samak pendengaran. Maka pendengaran orang ini bukan lagi pendengar dengan telinga fisik. Dia sudah mendengar dengan samaknya Allah. Basarnya menjadi basarku. Basarnya hanya memandang terbatas kepada dinding, kepada jarak. Sekarang basarnya sudah mampu menembus jauh. Dulu dicontohkan kepada sahabat Nabi Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Dia berkhutbah di Madinah Al-Munawwarah. Panglima perangnya sedang ada di Irak, sedang ada di Syam. Lalu dia memanggil, ya Jariyah, wahai Panglima Jariyah, naiklah ke gunung. Dan betapa beningnya, betapa bercahayanya hati Jariyah. Jarak yang jauh itu pun dia bisa mendengarkan suara Umar, suara Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ilmu-ilmu seperti ini akan turun di akhir zaman. Inilah yang dikatakan ilmu mengenai sifat. Maka orang-orang ini ruhaninya sangat dekat kepada Allah. Dia mempunyai pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah ma'rifatuz zat. Ruhani mereka dekat dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ilmu inilah yang dimiliki oleh al-imam di akhir zaman. Ilmu ma'rifatul af'al, mengenal af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah, dan mengenal zat Allah. Mungkin ada yang bertanya di hatinya, Ustaz, Buya, Syekh, bukankah kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Betul, berfikir dengan ra'yu, dengan akal. Sedangkan mengenal tidak mesti dengan akal. Kita ada yang mengenal dengan pandangan fisik, disebut empirik, hissi. Ada yang mengenal dengan akal, rasio. Ada yang mengenal dengan kolbu. Ada yang mengenal dengan ruh. Mengenal dengan ruh bukan dengan berfikir. Mengenal dengan ruh itu adalah asrar, rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di kolbu Nabi, nanti diwariskan kepada al-imam, juru selamat akhir zaman, al-imam al-Mahdi. Maka ini bukan ditandai dengan serban yang tebal, kopiah yang rapi, jubah yang bagus, jenggot yang panjang, baca kitab yang lancar, tidak. As-sumu
ketinggian rohani imam akhir zaman yang dikatakan Nabi, karena di dalam dirinya mengemban 4 makrifat, 4 keilmuan ini. Maka tiadalah ia kecuali bercerita tentang Allah, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tiada lagi. Inilah lebih kurang makna yuwati ismuhu ismi. Namanya berkesesuaian dengan namaku. Tapi kapan dia Allah munculkan? Ya ba'as. Allah tampilkan secara resmi, secara terbuka. Di saat ia melihat di alam semesta sudah terpenuhi oleh kezaliman. Sahabat-sahabatku bilangkan Allah, bukankah ini sudah mulai masanya? Tiadalah negeri, tiadalah negara, tiadalah kerajaan pemerintahan, melainkan semuanya sedang mengalami kesusahan menghadapi kezaliman orang-orang yang menyebarkan virus bernama corona ini. Inilah awal daripada kezaliman global. Inilah awal daripada kezaliman yang merata-rata di semua wilayah, di penjuru negeri, di penjuru dunia. Maka jangan banyak angan lagi. Nabi dari dulu mengatakan, penyakit umatku itu ada 2. Hubud dunia, cinta dunia. Dan tulul amal, panjang angan-angan. Masih berpikir pandemi ini akan kembali semula. Tidak. Ini akan tambah hebat, tambah parah, tambah parah. Namun, meskipun ujiannya tambah berat, ilmu-ilmu yang Allah turunkan juga akan tambah banyak. Inilah kabar gembiranya. Tiadalah ujian diturunkannya, melainkan kemudian Allah tunjang, Allah berikan kemudian sokongan, support ruhani juga secara menyeluruh. Maka siapa-siapa yang memahami 4 ilmu tadi, dia akan merasakan bahwa ini akan bertambah terbuka. Dulu orang berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ada di surau-surau, di pondok-pondok kecil, di penjuru-penjuru desa, penjuru-penjuru negeri, sangat terkucil. Sekarang orang berbicara di tengah-tengah kota besar, di tengah-tengah pemukiman penduduk, bahkan berbicara melalui sosial media. Maka kita juga harus hati-hati, ilmu manakah yang murni. Ilmu yang murni tentu ilmu yang terhubung secara sanad silsilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan mengutus juru selamat. Karena hadis ini, maka banyaklah orang di banyak wilayah, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sudah banyak dulu ada gerakan-gerakan, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang ingin menyongsong kemunculan Al-Mahdi. Kita kenal ada Darul Arqam. Di Indonesia juga ada. Ada macam-macam torikot ini, torikot itu, pergerakan ini, pergerakan itu. Di Mesir juga ada. Di wilayah sana, bahkan sekarang yang sedang ramai dibicarakan Afghanistan. Semuanya sedang menunggu-nunggu itu. Tapi ingat, sahabat-sahabatku, kita tidak boleh ikut orang banyak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh berpikir secara ra'yu. Ini bukan pergerakan ekonomi. Ini bukan pergerakan politik murni. Ini pergerakan nubuwat. Nubuwah itu mutlak diatur oleh Allah. Maka suka-suka Allah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Orang yang di-guiden oleh Allah. Orang yang di-guide oleh Allah. Orang yang pergerakan dia, bahkan dia pun tidak bisa memilih dia mau kemana. Dia digerakkan oleh Allah. Dia diarahkan oleh Allah. Dia sudah disetting oleh Allah. Mana mungkin
seorang Al-Imam Al-Mahdi sekarang kemudian sudah publish dirinya di YouTube. Sudah mengaku-ngaku dengan mimpi-mimpinya, dengan pergerakan-pergerakannya. Tidak mungkin. Jika iya, maka akan terjadi seperti di zaman Rasul. Ketika masih kecil, apa kata Nabi? Dulu waktu aku kecil, waktu remaja, ada seorang pendeta bernama Buhairah memarahi Abu Talib. Karena Abu Hurairah membaca ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, masih belia. Apa kata beliau? Wahai Abu Talib, bawa segera pulang anakmu. Karena jika tanda-tanda ini dibaca oleh Yahudi, maka mereka akan membunuhnya. Maksud saya sederhana. Karena sekarang masa yang genting, masa yang darurat, orang semuanya panik. Di saat panik, jangankan orang awam, bahkan beberapa ulama pun percaya. Beberapa orang-orang yang mengaku Al-Mahdi itu dialah Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi tidak dengan diaku-aku. Al-Mahdi, orang yang di-guidance. Di Quran ada satu rumus, surat At-Taghabun. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Bahkan lafaz awalnya, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah Allah menguji, Allah menurunkan musibah kepada seseorang, kecuali dengan izinnya. Maka pandemi ini, meskipun makar dari musuh-musuh Allah, tapi memang Allah mengizinkannya. Berarti di balik itu ada hadiah-hadiah besar. Apa hadiah besar? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Siapakah di antara kita, saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, yu'min, percaya bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Yahdi qalbah. Allah akan gerakkan, Allah akan hadikan, hidayahkan kalbunya. Orang-orang yang diberi hidayah kalbunya disebut al-mahdiyin. Orang-orang yang di-guidance kalbunya. Mereka pun tidak bisa memilih. Allah lah yang memilihkan untuknya. Itulah makom para pecinta. Itulah kondisi orang-orang yang sudah larut, yang sudah karam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi memilih dengan pikirannya sahaja. Apalagi cuma berdasarkan tebak-tebakan, cocok-cocok logi, munasabat-munasabat yang tidak sahihah. Dia bergerak berdasarkan anjuran-anjuran, gerak-gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berdialog tidak lewat akal seseorang. Bahkan Allah pun kepada kalbu hanya kemudian memberikan hidayah. Hidayah itu berisi simbol-simbol. Tapi Allah berkalam lewat ruh. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Isinya isyarat-isyarat semata diterjemahkan dalam kalbu. Itulah makna wa man yu'min billah yahdi qalbah. Jika engkau percaya kepada Allah, maka Allah akan tata kalbumu. Allah akan bantu arahkan kalbumu. Sahabat-sahabatku yang mulakan Allah, di akhir zaman ini jangan terkecoh, karena akan banyak yang mengaku dirinya Al-Mahdi, dirinya sebagai orang yang diberi petunjuk. Maka salah satu hijrah kita di akhir zaman, jangan tergesa-gesa. Minta petunjuk kepada Allah, minta khutuwat-khutuwat, harokah-harokah, langkah-langkah yang dibimbing langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi SAW mengatakan, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah fi amri. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, bahagia, selamat, dia minta petunjuk, meminta Allah memilihkan apapun yang akan dia alami, yang dia pilihkan dalam hidupnya. Karena Allah akan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Allah itu memilih kita sekarang di akhir zaman. Karena ini yang terbaik bagi kita.
Karena ujian ini tidak bisa dihindari. Maka kita harus beradaptasi. Inilah nikmat dari Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling mampu, paling kuat dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan diri menghadapi apapun perubahan di alam semesta. Inilah rahasia kenapa Allah tidak ciptakan malaikat yang mengurus bumi, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada satu makna. Benarlah kata Imam Latta'illah As-Sakandari memahami ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmat, ingin senang-senang di dunia ini, ingin bermewah-mewah di dunia ini, engkau salah. Dunia ini bukanlah darul khulud, bukan negeri yang abadi, sehingga bermewah-mewah di dalamnya tidaklah pantas. Negeri ini, bumi ini adalah darul fana, darul halak, darul bala. Negeri yang di dalamnya ada kehancuran, mara bahaya, ujian. Selesai satu ujian, ada ujian yang lain. Barangkali boleh jadi ini juga teguran dari Allah. Selama kita belum ada pandemi, sudah bertahun-tahun kita hidup, tapi kita kurang syukur kepada Allah. Jika tidak syukur dalam adanya nikmat, Allah akan menegur kita dalam ketiadaan nikmat. Nikmat keleluasaan berjalan kemana-mana, bersafar kemana-mana, sekarang terkurangi. Nikmat untuk bisa bertemu, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jauh, itu pun sekarang sudah dikurangi. Tapi jangan pernah berputus asa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dalam diri manusia perangkat-perangkat yang membuat manusia bisa berkesesuaian, menyesuaikan diri dengan alam semesta. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, inilah hijrah di akhir zaman. Hijrah meninggalkan cara berpikir lama, berpikir mencintai dunia, berpikir dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka sekarang mulailah cara berpikir kita lebih tajam, lebih dalam. Berpikir dengan kulub. Lahum kulubu ya'qiluna biha. Maka jadikanlah kolbu sebagai sumber dari kita berpikir. Jangan jadikan pandangan pemikiran semata. Jangan jadikan hasrat lahiriah semata dalam memandang sesuatu. Jangan berbangga hanya sekedar dengan ilmu yang kita punya. Tapi bertanyalah kepada Allah apa yang dia mau. Apa yang dia rahasiakan. Sahabat-sahabat yang bukan Allah. Hijrah dari berpikir secara empirik materialism. Menjadi berpikir secara qalbiyah. Secara qalbu. Allah memandang qalbu manusia. Inna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah memandang qalbu kamu. Betapa malunya kita saat Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kolbu ini, ternyata di kolbu ini ada nama selainnya. Ada ketakutan kepada selainnya. Ada prasangka kepadanya. Allah memandang ke dalam kolbu, tapi di kolbu kita tiada namanya. Betapa kecewanya Allah kepada seseorang ketika dia hendak melihat, menengok ke dalam kolbu seseorang, ternyata di kolbu seseorang itu tiada satupun nama Allah. Maka saya mengajak, mari kita hijrahkan zikir kita yang tadi di lisan, subhanallah, la ilaha illallah, kita masukkan ke dalam kolbu. Kita ajak kolbu ini juga menyebut namanya. Sehingga teranglah makna ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah qalbu. Bukankah ini tanda-tanda orang yang cinta? Orang yang cinta, jatuh cinta kepada kekasihnya, disebut nama kekasih, qalbunya bergetar, jantungnya berdebar,
badannya menggigil bergerak. Muncullah kerinduan, muncullah keinginan, ingin liqa, ingin bertemu. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, apabila kita sudah hijrah dari membaca nama Allah dari lisan, kemudian masuk ke dalam kalbu, maka kita pun juga harus hijrah secara zon prasangka kita. Dari su'uzon, dari berpikir Allah, kenapa engkau menjadikan aku umat yang mendapatkan mara bahaya? Sekarang kita ganti, kita switch. Kita katakan, ya Rob, pasti ujian ini adalah cara engkau untuk memperkuat jiwa kami. Orang yang biasa menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik, jika berlatih dengan fisik, sehari push up kita 10 kali, 40 kali. Selama sepekan, seminggu, 7 hari, sebulan, maka akan muncul otot yang kekar, badan yang kuat, selama 40 hari. Apabila orang melatih kakinya berjalan setiap pagi, setiap hari, maka kolbunya, maka badannya, kakinya akan kuat daripada sebelumnya. Jika pada pekan ini sanggup berjalan 1 kilometer, maka dalam waktu sebulan dia mungkin sanggup berjalan lebih dari 2 meter. Begitulah orang yang melatih kolbu. Apabila kolbu sudah dilatih, maka latihlah tidak hanya fisik kita, latih juga kolbu. Inilah hijrah ruhiyah, hijrah kolbu. Melatih kolbu kita dengan makna, dengan asma, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, hijrah di akhir zaman. Ini adalah hijrah paling penting. Yang mana Nabi SAW dulu pernah mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Tiada ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ada 2 kali. Ada Fathu Mekah di zaman Rasulullah. Ada Fathu Mekah di zaman Imam Mahdi. Fathu Mekah di zaman Rasulullah SAW, Nabi sudah menutupnya dan mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. Illa jihadun wa niyah. Kecuali hanya sekedar jihad, perjuangan, pengorbanan, dan niat yang tulus, niat yang bening, niat yang berasal dari hati nurani yang bercahaya. Nanti juga akan ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah bersama Imam akhir zaman, ketika semua umat manusia mengambil baiat kepadanya di Makkah Al-Mukarramah, ma baina Ruknil Yamani wa Maqam Ibrahim. Antara Rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Disitulah semua orang memberikan sumpah setianya kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Mahdi. Jika kita masih belum sanggup membayangkan bagaimana cara Allah memindahkan kita nanti, padahal nanti semuanya manual, tidak ada pesawat, kapal terbang, tidak ada apapun, tidak ada yang mampu kita gerakkan. Kereta tidak berjalan, mobil tidak berjalan, sepeda tidak berjalan, apapun, handphone pun smartphone tidak bekerja. Tapi di saat itu, jika kolbu sudah dilatih, jika kolbu sudah dihijrahkan, maka kolbu ini akan mampu menangkap bahasa. Kolbu ini akan bisa bergerak. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu, arwah-arwah itu ibarat tentara yang berbaris-baris. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain, walaupun terpisah jarak. Maka sebelum zaman itu terjadi, sahabat-sahabat kemuliaan Allah, mari dari hijrah akal ke dalam kolbu, hijrah kolbu kepada ruh kita. Maka nanti Allah akan berikan
smartphone sejati, smartphone hakiki, yaitu kemampuan komunikasi kolbu kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar tadi, yang bisa berdialog jarak jauh. Inilah yang diberikan kepada seorang ibu yang tulus mendidik anaknya, merawat anaknya. Jarak jauh pun dia bisa merasakan firasat kejadian tentang anaknya. Maka sahabat-sahabat kawan Allah, inti kajian kita pada pagi ini adalah mari hijrah dari dunia, cinta kepada material, cinta kepada diri yang zahir, kepada yang batin. Mencintai dunia kepada mencintai Rabbud dunia. Dari tulul amal, panjang angan-angan, kita hijrah kepada berfikir secara hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.